Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang dan bersyukur untuk ibadah hari ini, dan saatnya Tuhan kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami semua datang dan mau memberikan yang terbaik dari hati kami, waktu kami, pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan ya Tuhan boleh kami pahami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang ada di rumah masing-masing dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir dan menemani setiap kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas pasal 20 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19, tapi saya ajak kita untuk hanya membaca dari Lukas pasal 20 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, 3 ayat saja ya. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap Yesus pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan, yang mau merenungkan itu, serta yang paling penting adalah setelah kita merenungkan, kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa semua kita punya pengalaman ditolak. Ya, pernah punya pengalaman ditolak, atau mungkin suatu hari nanti kita akan mengalami pengalaman ditolak. Ya, ditolak dalam hal apapun juga, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya berikan contoh teman-teman untuk kita yang masih remaja, pemuda, yang mungkin ya katakan saja bahwa kita ini jatuh cinta dengan seseorang ya. Ada seorang yang buat kita jatuh cinta, dan dengan percaya dirinya kita datang dan mengungkapkan perasaan kita kepada dia. Tetapi apa yang kita ungkapkan itu berbanding terbalik dengan apa yang ia rasakan. Dia pada akhirnya menolak cinta kita. Saya percaya teman-teman bahwa pengalaman ditolak cinta, ya, ditolak perasaan kita, itu pasti menyedihkan ya teman-teman ya. Bukan hanya menyedihkan, mungkin kita pun merasa malu. Pada akhirnya kita bisa mengurung diri, pada akhirnya kita mengurung diri dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga. Kita enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita ya. Kita menjadi tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang di luar sana ya. Dan banyak respon lain yang kita lakukan. Bahkan mungkin ada saja di antara orang-orang yang ketika cintanya ditolak, maka ia bisa saja mau membunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Atau mungkin di antara teman-teman kita pernah punya pengalaman ditolak di dalam sebuah komunitas. Ketika kita datang dengan maksud baik, kita mau datang kepada satu komunitas, kita mau bergabung dalam komunitas itu. Tetapi yang terjadi adalah kita ditolak di dalam komunitas itu. Baik itu kita ditolak secara langsung ataupun secara halus kita ditolak dalam komunitas itu. Ya, misalkan kita bisa mendengarkan bahasa-bahasa seperti ini. Lu kok ngomongnya nggak nyambung ya? Ya gitu kan. Lu kok ngomongnya nggak nyambung sama kita-kita ya. Lu kok orangnya nggak nyambung. Lu kok orangnya nggak asik. Lu kok orangnya gayanya, stylenya beda dengan kita-kita. Ya, ada penolakan-penolakan secara halus, ada penolakan-penolakan secara langsung yang bisa saja kita alami dalam sebuah komunitas. Dan saya percaya pengalaman-pengalaman demikian tidak mudah untuk kita lupakan. Ya, tidak mudah untuk kita lupakan. Atau mungkin pengalaman yang mungkin paling menyedihkan adalah ketika kita pernah mengalami ditolak oleh orang-orang terdekat kita. Kita ditolak di dalam lingkungan keluarga kita, atau mungkin orang tua kita. Kita pernah mengalami pengalaman demikian. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, intinya sekali lagi, penolakan itu tentu saja membuat kita, ya, hati kita begitu merasakan sebuah kesedihan. Dan terkadang itu pun
penolakan itu pun mengakibatkan adanya luka batin di dalam diri orang-orang tertentu. Namun hari ini saya mau mengatakan kepada teman-teman semua yang punya pengalaman demikian dan yang nantinya pasti akan menghadapi yang namanya penolakan dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam aspek-aspek tertentu tentu kita akan mengalami penolakan. Tapi saya mau mengatakan kepada kita bahwa teman-teman semua tidak sendirian. Ya, kita semua orang pasti pernah punya pengalaman yang namanya ditolak. Akan tetapi yang lebih lagi daripada itu, saya mengatakan bahwa hari ini yang kita baca, ya Tuhan kita Yesus Kristus pun dalam kisah hidupnya, ya dalam narasi hidupnya, dalam cerita hidupnya, ia pun pernah mengalami yang namanya ditolak. Ya, dia pun pernah mengalami yang namanya ditolak ketika ia datang untuk mau mengatakan cintanya, menyatakan kasihnya kepada orang-orang kepunyaannya. Ia ditolak oleh orang-orang yang kepada mereka ia mau datang dan memberikan cintanya kepada mereka, kasihnya kepada mereka. Ia ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu Israel. Bahkan ia ditolak oleh saudara-saudaranya sendiri, yaitu suku-suku Israel. Dan penolakan Yesus ini, teman-teman, ya bukanlah penolakan biasa. Ya, bukan hanya penolakan seperti yang mungkin kita alami. Penolakan Yesus ini sampai ia harus berkorban nyawanya, mati di tengah-tengah bangsanya sendiri. Bagaimana kisahnya? Mari kita lihat firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini dari Lukas pasal yang ke-20 ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Teman-teman yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sebenarnya dilatar belakangi oleh suatu persoalan yang terjadi di antara para pemuka agama Yahudi dengan Yesus Kristus. Ya, dilatar belakangi oleh sebuah persoalan yang terjadi antara mereka, di mana pemuka-pemuka agama Yahudi itu bisa kita sebutkan seperti bacaan kita dari pasal 20 ayat 1 sampai ayat 8, ya. Di sana dikatakan ada ahli-ahli Taurat, ya ada imam-imam kepala, ada tua-tua Yahudi, ya, dan masih banyak golongan-golongan pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu. Pada ayat yang pasal 20 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa orang-orang pemuka-pemuka agama Yahudi itu mengatakan kepada Yesus demikian, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa kepadamu?" Sebenarnya yang mereka tanyakan kepada Yesus ini bukan berbicara tentang kuasa, kekuatan daripada Allah atau kekuatan-kekuatan untuk menyembuhkan dan sebagainya. Yang mereka pertanyakan adalah ini berbicara kuasa di sini berbicara tentang otoritas, teman-teman, ya. Mereka sedang mempertanyakan otoritas yang dimiliki oleh Yesus. Maksudnya adalah dengan otoritas apakah Yesus itu mengajar? Dengan otoritas apakah Yesus itu melayani? Dengan otoritas apakah Yesus itu memposisikan dirinya sama seperti pemuka-pemuka agama Yahudi pada umumnya? Sedangkan Yesus itu bukan berasal dari sebuah golongan tertentu, ya, bukan dari golongan ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi, golongan orang Farisi. Yesus bukan dari golongan tersebut. Dengan demikian, dari mana dia mendapatkan otoritas secara resmi untuk melakukan pengajaran-pengajaran, pelayanan-pelayanan yang pada umumnya dilakukan oleh para pemuka agama pada saat itu? Dari mana Yesus mendapatkan itu? Dia bukan murid dan jebolan dari sebuah golongan pemuka-pemuka agama pada saat itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahkan dengan otoritas apa Yesus itu, ya, masuk ke dalam bait Allah, dan dia juga apa? Dia juga mengajar di sana. Bahkan dari pasal 20 itu kita bisa melihat bahwa Yesus baru saja menyucikan bait Allah, yaitu apa? Yaitu mengusir semua pedagang-pedagang yang sedang berdagang berseliweran di dalam bait Allah itu. Maka Yesus katakan, engkau menjadikan rumah doa itu sebagai apa? Sebagai sarang penyamun. Yesus membersihkan itu semua. Dari manakah Yesus mendapatkan otoritas, pengakuan secara resmi untuk dia melakukan hal itu? Bukankah yang harus melakukan itu adalah apa? Para pemuka-pemuka agama Yahudi pada saat itu, seperti apa? Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, para tua-tua Yahudi pada saat itu. Inilah yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama Yahudi kepada Yesus pada saat itu. Saya mencontohkannya seperti ini, teman-teman. Ibaratnya misalkan ada seorang dokter yang membuka praktik, ya, katakanlah seorang dokter yang membuka praktik secara pribadi di sebuah lokasi. Maka sudah otomatis, ya, katakanlah dokter gigi misalkan, ya, sudah otomatis untuk membuka sebuah tempat praktik, maka setidaknya
ada dua hal umum yang dimiliki. Mungkin ada hal-hal lain, tapi setidaknya ada dua hal umum yang harus dia miliki, yaitu apa? Yaitu surat atau sertifikat atau semacam ijazah bahwa dia betul-betul adalah seorang yang telah lulus dari lulus kedokteran dalam bidang tertentu, misalnya sebagai dokter gigi. Dia harus punya sertifikat itu, dia harus punya surat itu atau ijazah itu. Dan yang kedua adalah setidaknya dia harus punya surat izin untuk membuka praktik. Dia harus punya surat izin untuk membuka praktik di sebuah lokasi. Karena apa? Karena itu adalah otoritas yang dia miliki. Itu adalah surat resmi ya, yang sah, yang harus dia miliki untuk menjalankan praktik sebagai seorang dokter. Katakanlah sebagai seorang dokter. Nah, hal inilah yang sebenarnya dipertanyakan oleh para pemuka agama kepada Yesus. Ya, dengan otoritas apakah dia menjalankan praktik-praktik keagamaan, ia mengajar, melayani, dan bahkan dia menyucikan bait Allah pada saat itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengatakan satu hal, bahwa sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab para pemuka agama Yahudi pada saat itu memang untuk apa? Untuk selalu mengevaluasi atau selalu mengamat-amati ajaran-ajaran yang berseliweran yang ada di mana-mana, khususnya di dalam lingkungan bangsa Yahudi. Ya, kalau dari perjanjian lama itu sudah sangat terbiasa, teman-teman. Para tua-tua Yahudi itu akan selalu berada di samping para pengajar-pengajar yang lain. Ketika misalnya ada seorang yang mengajar kepada orang banyak tentang firman Tuhan, atau memperkatakan firman itu berulang-ulang, atau menceritakan firman itu kepada anak-anak, maka tua-tua Yahudi itu akan selalu ada untuk apa? Mereka itu bertugas untuk mengamati, mendengarkan. Kalau ada yang salah, maka mereka akan memberitahu bahkan bahwa bukan seperti itu. Kalau ada yang kurang, maka mereka itu melengkapi. Tujuannya adalah baik, agar firman Tuhan itu dapat tetap terjaga dengan baik, dapat disampaikan dengan baik. Akan tetapi pada kasus ini, teman-teman, ya, kasus di antara mereka dengan Yesus, tujuan mereka sebenarnya bertanya itu, ya, pertanyaan pemuka agama itu sebenarnya bukan untuk pada akhirnya mengakui Yesus kalau betul mereka tahu otoritas yang Yesus punya, atau dari siapa dia mendapatkan otoritas itu. Tujuan dari pertanyaan ini sebenarnya mereka mau ya mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya ya bukan siapa-siapa dan tidak layak untuk melakukan sama seperti yang mereka lakukan selama ini. Yesus itu tidak layak untuk apa? Untuk mengajar. Ya, dia tidak layak menjadi guru. Dia tidak layak untuk menjadi seorang pemuka agama, untuk mengajar, melayani sama seperti yang sering mereka lakukan. Yesus bukan berasal dari kalangan mereka. Seorang yang sebenarnya tidak punya otoritas, tidak punya sebuah tugas keagamaan. Jadi dia bukanlah seorang yang layak untuk apa? Untuk didengarkan, diikuti. Dia tidak punya kapasitas untuk melakukan sebuah tugas-tugas keagamaan seperti pada umumnya. Dia tidak dapat diandalkan. Karena itu apa, teman-teman? Satu hal yang pantas diberikan kepada Yesus adalah penolakan. Satu hal yang pantas didapatkan oleh Yesus pada saat itu adalah penolakan. Penolakan dari para pemuka agama pada saat itu. Akan tetapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penolakan terhadap Yesus ini bukanlah sebenarnya perkara baru. Bukanlah perkara baru yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi yang diwakili oleh para pemuka agama pada saat itu. Ya, penolakan terhadap Yesus ini sebenarnya lagu lama yang telah diulang-ulang kembali dan saat ini sampai pada giliran Yesus. Ya, penolakan ini sudah dimulai sejak dulu kala, ya, yang sudah dimulai sejak utusan-utusan Allah kepada bangsa Israel, dan berulang kali mereka tolak. Apa itu, teman-teman? Inilah yang dijelaskan Yesus dalam perumpamaan sesuai dengan yang kita baca pada hari ini. Ya, perumpamaan hari ini, teman-teman, dari pasal 20 ayat 9 sampai 19 itu adalah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, teman-teman, ya. Di sana dikatakan bahwa ada seorang tuan, ya, seorang tuan yang mempunyai kebun anggur, dan dia memberikan kebun anggurnya itu kepada penggarap-penggarap. Dia menyewakan itu kepada penggarap-penggarap, dan ada perjanjian di antara mereka bahwa hasilnya mereka akan bagi ketika mereka bekerja, dan ada hasil mereka akan bagi sekian. Ada kesepakatan, ada perjanjian di antara mereka. Dan ketika tiba waktunya hasil itu harus dibagi, maka para penggarap-penggarap ini mereka tidak melakukan seperti apa yang dijanjikan, bahkan mereka menahannya. Dan ketika sang tuan
pemilik kebun anggur ini mengetahui akan ini, maka dia mengutus hamba-hambanya. Ya, dikatakan dia mengutus hambanya yang pertama datang untuk meminta apa yang menjadi bagiannya. Tetapi hamba itu ditangkap mereka, lalu dibuang mereka, dilukainya, dibuang. Datanglah hamba kedua, dilakukan hal yang sama. Para penggarap kebun anggur ini melakukan hal yang sama terhadap dia. Datang yang ketiga, ya, hamba yang ketiga, hal yang sama pun dilakukan. Pada akhirnya sang tuan kebun anggur ini berpikir, oh, kalau saya mengutus anakku yang terkasih, dikatakan ya, anakku yang terkasih, maka apa? Maka mereka pasti akan mendengarkannya. Akan tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Ketika anak yang terkasih dari pemilik kebun anggur ini datang, justru yang terjadi adalah lebih mengenaskan lagi. Mereka menangkap anak itu, ya, sebagai ahli waris dari kebun anggur itu. Mereka menangkapnya, lalu membunuhnya dan membuang dia keluar. Teman-teman yang terkasih, penolakan ini sebenarnya, penolakan terhadap kebenaran Allah, itu sebenarnya sudah dimulai sejak dulu kala. Sudah dimulai sejak lama. Berulang-ulang kali, ya, Tuhan mengutus hamba-hambanya, nabi-nabinya, utusan-utusannya, tetapi mereka selalu menolaknya. Teman-teman yang terkasih, melalui perumpamaan ini, Yesus mau menjelaskan kepada para pemuka agama, kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu, bahkan kepada kita, bahwa orang Yahudi sudah dari dulu mereka menolak Allah dan mereka menolak kebenaran daripada Allah. Dan mereka berusaha untuk apa? Untuk mensabotase kebenaran Allah itu dan menggantikan kebenaran itu dengan kebenaran mereka sendiri, menggantikannya dengan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena itu, teman-teman, kalau kita membaca, ya, di dalam pasal 20 ayat 14 di sana dikatakan, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Ya, mereka mensabotasi kebenaran itu menjadi milik mereka dan menggantikan dengan apa yang mereka anggap benar. Hal ini telah ditandai dengan berulang-ulangnya, ya, mereka menolak nabi-nabi yang diutus menegur mereka. Mereka terus menolak, ya, bahkan bukan penolakan biasa, bahkan mereka tega untuk membunuh nabi-nabi yang ada. Karena itu, teman-teman, kalau kita membaca dari Lukas pasal 13 dalam Injil yang sama, yaitu Lukas 13 ayat 33 dan 34, di sana Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini, tetapi hari ini dan besok dan lusa, ya, kata Tuhan Yesus, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus katakan lagi, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi dikatakan, tetapi kamu tidak mau. Yesus katakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jika kita baca pada perumpamaan itu, menunjukkan kepada kita berulang-ulang kali, ya, tuan anggur itu, pemilik kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya berulang-ulang kali Tuhan rindu untuk memulihkan Israel. Tetapi yang terjadi adalah Israel selalu menolak. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah utusan yang terakhir, yaitu anak daripada tuan anggur itu, yaitu yang terkasih dari yang memiliki kebun anggur itu, yaitu Yesus itu sendiri. Anak Allah yang terkasih, yaitu Yesus itu sendiri, datang. Tetapi mereka menolak dia. Bahkan apa? Mereka menolak dengan cara membunuhnya. Mereka bahkan tidak menganggap dia, apalagi untuk mendengarkannya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memang tahu, ya, Yesus memang tahu bahwa ketika ia datang ke Yerusalem, maka ia akan menerima hal itu. Tetapi di sini Yesus juga mau menegaskan bahwa ini sebenarnya untuk membuktikan kedegilan hati orang Israel yang diwakili oleh para pemuka agama Yahudi pada saat itu. Dan Yesus pun mengatakan ketika ia tahu dia akan ditolak, Yesus pun mengutip satu bagian sesuai dengan tema kita hari ini, itu batu penjuru. Ia mengutip satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 118 ayat 22 yang dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru.
Apa maksudnya teman-teman batu penjuru, atau apa maksudnya kutipan Yesus pada bagian ini? Nah, untuk mengerti bagian perumpamaan ini, maka khususnya bagian yang dikutip Yesus yaitu batu penjuru, maka kita harus mengerti apa maksud dari perkataan Mazmur 118 khususnya tentang batu penjuru. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam struktur bangunan dunia kuno ya teman-teman ya, struktur bangunan khususnya bangunan rumah dunia kuno ya, dikenal dengan satu istilah batu penjuru, adalah sebagai batu yang utama ya, batu utama yang di sekitarnya bangunan itu didirikan, batu utama yang di atasnya batu-batu kecil itu didirikan ya, batu yang sebagai titik fokus dari sebuah bangunan ya, sesuatu yang di atasnya seluruh integritas struktur bangunan itu bergantung, batu yang berada menghubungkan antara satu bagian bangunan dengan bagian lain. Batu itu sangat betul-betul menjadi batu utama dan sangat sentral dan pasti harus ada dalam struktur bangunan kuno pada saat itu. Teman-teman yang terkasih, maksudnya adalah tanpa batu itu ya, batu penjuru itu, maka rumah itu tidak akan berdiri kokoh ya, rumah itu tidak akan tersambung dan menyatu dengan baik. Rumah itu akan mudah runtuh, mudah hancur, dan akhirnya runtuh, mudah untuk berantakan. Nah, dalam Mazmur 118 ayat 22 itu, ini berbicara tentang Raja Israel. Ya, batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dugaan kuatnya adalah teman-teman ya, ini merujuk kepada anak muda yang ditinggalkan oleh para tukang-tukang bangunan. Anak muda ini berada di dalam Di dalam anak-anaknya Isai, yaitu Daud ya. Anak muda ini berada di antara anak-anaknya Isai, yaitu Daud. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah Daud itu ya, Daud yang dulunya belum sebagai seorang raja tidak dianggap sama sekali ya, yang dianggap adalah abang-abangnya, kakak-kakaknya itulah yang dianggap, bahkan kakak-kakaknya pun tidak menganggap Daud itu punya kemampuan, orang tuanya sendiri pun tidak menganggap Daud, ayahnya sendiri pun tidak menganggap Daud itu punya kapasitas untuk menjadi seorang raja, pemimpin, bahkan pahlawan. Seluruh Israel pun pasti tidak menganggap Daud. Karena apa? Karena jika mereka membandingkan dengan Saul yang begitu tinggi perawakannya dibandingkan dengan Daud yang begitu kecil dan kemerah-merahan, maka itu tidak sebanding. Daud ini tidak masuk dalam hitungan. Teman-teman. Akan tetapi apa yang tidak dianggap itu ya, apa yang dibuang itu oleh tukang-tukang bangunan itu, justru itulah yang dipilih oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat Israel dalam sebuah kerajaan, untuk memimpin umat Israel untuk menyembah kepada Allah, dan untuk memimpin prajurit-prajurit Israel mengalahkan musuh-musuh yang sulit dikalahkan oleh prajurit-prajurit Israel. Dia adalah Raja Daud. Apa yang dianggap itu, apa yang tidak dianggap itu, justru itulah yang dipakai Tuhan ya, sebagai bagian yang utama dalam rencana, dalam pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang tidak dianggap, justru itulah yang menjadi yang terutama di tangan Tuhan. Sekali lagi, sesuatu yang tidak dianggap itulah yang menjadi terutama di dalam tangan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan latar belakang inilah Yesus ya, kalau kita membaca poin ini dalam perumpamaan ini ya, kita bisa memahami mengapa Yesus memakai nas ini sebagai sebuah rujukan dari perumpamaan tentang penyewa-penyewa kebun anggur ya. Yesus mengatakan bahwa sama seperti penyewa kebun anggur yang jahat itu ya, penyewa-penyewa kebun anggur yang jahat itu yang bisa diwakili oleh imam-imam kepala pada saat itu, para ahli-ahli Taurat pada saat itu, para tua-tua Yahudi saat itu. Mereka itu punya kuasa untuk apa? Untuk menolak ya pemilik kebun anggur dan membunuh utusan-utusan atau hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Demikian juga dengan kuasa mereka, imam-imam kepala itu, ahli-ahli Taurat itu, mereka dengan kekuasaan mereka pun menolak Yesus yang adalah Raja Israel yang sejati, yang ada, yang hadir pada saat itu. Mereka menolak dia. Karena itu kan teman-teman yang terkasih, pengertian batu yang dibuang ya, batu yang dibuang itu artinya adalah batu yang ditolak. Batu yang dibuang itu adalah artinya batu yang ditolak, batu yang tidak dianggap
ya, tidak layak untuk digunakan, tidak layak untuk masuk dalam sebuah hitungan untuk sebuah pembangunan rumah. Ya, tidak dapat diandalkan, bahkan bisa dianggap sebagai batu yang palsu. Jadi bagi para pemimpin agama Yahudi saat itu, Yesus itu tidak layak, ya, untuk sama seperti mereka bersumbangsi dalam pekerjaan pelayanan seperti mereka. Yesus itu tidak dapat diandalkan, dihitung menjadi bagian dari diri mereka. Yesus itu tidak layak untuk mendapatkan, ya, tidak punya kualitas, ya, kapasitas untuk melakukan seperti yang mereka lakukan. Karena itulah Yesus itu layak untuk apa? Dibuang di tangan mereka, dibuang dari tangan mereka, dibuang, ditolak dari mereka. Akan tetapi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, batu yang tidak dianggap itu, ya, pada akhirnya batu yang tidak dianggap dan dibuang, ditolak itu, justru batu itulah yang menjadi batu terutama yang paling dibutuhkan di dalam sebuah proyek pembangunan rumah rohani bagi seluruh umat Israel dan juga bagi seluruh umat yang di dunia yang berdosa ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah sebenarnya batu penjuru yang harusnya dirindukan, yang harusnya dicari dan ditempatkan pada posisi sentral di dalam sebuah bangunan tubuh rohani di dunia ini. Karena teman-teman yang terkasih, batu yang dibuang itu pada akhirnya dijadikan, ya, itu kata pasif teman-teman, ya. Kalau di situ dikatakan menjadi, seharusnya itu dijadikan batu penjuru. Dijadikan oleh siapa? Dijadikan oleh Allah sebagai batu penjuru. Untuk apa? Untuk menjadi satu fondasi atau sebuah dasar bagi umat Allah yang dipulihkan, yang pada akhirnya menjadi fondasi bagi komunitas umat iman yang baru di hadapan Tuhan, bagi komunitas orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain teman-teman, ketika kita mempelajari bagian ini, ya, ketika mempelajari bagian ini, dengan kata lain kita bisa mengatakan seperti ini, ya, bagi orang-orang Israel pada saat itu dan juga bagi seluruh umat manusia, bahwa seseorang itu untuk dapat menjadi selamat di dalam kehidupan spiritualnya, kerohaniannya, dan berelalanya ia melakukan pekerjaan spiritual, kerohanian, membimbing orang lain, maka seseorang itu untuk dapat selamat dalam kehidupan spiritualnya, ia harus memulai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia harus terlebih dahulu apa? Ia harus terlebih dahulu menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan apa? Dan menempatkan Yesus itu pada pusat hidupnya, pada tempat yang layak, yang seharusnya Yesus dapatkan, yaitu di mana? Yaitu di hati setiap manusia berdosa. Seorang untuk dapat menjadi sehat secara rohani, ya, murni secara rohani, dan terus sehat secara rohani dalam hidupnya, dia harus mulai dan selalu berada di dalam Tuhan Yesus. Seseorang untuk dapat apa? Untuk dapat kokoh di dalam imannya, ya, kokoh dalam imannya, ia harus selalu mulai dan selalu berada di atas Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai batu penjuru. Mengapa teman-teman? Sebab dikatakan di dalam Yesuslah tubuh rohani umat Allah itu dapat terjaga, tersusun, bersatu, tidak tercerai-berai, dan akan tetap seimbang dan tetap kokoh untuk berdiri. Di dalam Yesuslah semua itu dipersatukan dan tubuh itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah goncang, apalagi hancur. Tubuh rohani itu akan tetap berdiri kokoh dan semakin baik di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa sampai pada poin ini kita telah memahami apa yang dimaksudkan dengan batu penjuru yang dikutip oleh Yesus dan dikenakan pada dirinya di dalam Lukas pasal yang ke-20, khususnya dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Karena itu teman-teman, dari pelajaran kita hari ini, dari firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita untuk kita kembali mengingat dua hal penting, ya, mengingat dua poin penting yang tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan ini, ya. Dua hal penting yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan, harus kita miliki dalam kehidupan ini. Yaitu poin yang pertama, ya, setiap kita, ya, poin yang pertama, setiap kita harus menerima, ya, harus menerima dan menempatkan Yesus pada tempat yang utama dan tempat yang selayaknya.
Sekali lagi, setiap kita harus menerima dan menempatkan Yesus itu pada tempat yang utama dan tempat yang layak. Yaitu di mana? Yaitu di dalam hati kita. Maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya kita harus menerima dan mengakui dan menerima Dia, Yesus itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu lahir dari kesadaran hati kita yang betul-betul kita sadar dan kita membutuhkan Juru Selamat. Ya, kita betul-betul harus melakukan hal itu dalam kehidupan ini. Saya secara pribadi 18 tahun, ya, saya pikir, ya, 18 tahun saya berpikir bahwa saya telah selamat. Ya, 18 tahun saya berpikir bahwa saya adalah anak Tuhan Yesus. Tapi rupanya 18 tahun, selama 18 tahun hidup saya menolak Yesus. Saya tidak pernah betul-betul mengundang Yesus itu hadir dan menempatkan Dia di dalam tempat yang utama dalam hati saya. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya berpikir bahwa saya berasal dari keturunan Kristen, maka otomatis saya adalah milik Tuhan Yesus tanpa saya harus mengundang Dia untuk betul-betul menempati posisi utama dalam hidup saya. Betul-betul menempatkan Dia pada bangunan tubuh rohani saya yang harusnya Dia ada di sana untuk membentuk kerohanian saya. Saya berpikir saya telah mendapatkan itu. Tapi rupanya 18 tahun, selama 18 tahun saya menolak Yesus dan menganggapnya bahkan tidak berguna bagi kerohanian saya. Teman-teman yang terkasih, sudahkah engkau betul-betul menempatkan Yesus, ya, menempatkan Yesus pada tempat yang utama dan yang layak, yaitu di dalam hatimu? Sudahkah engkau betul-betul, ya, percaya kepada Dia? Sudahkah betul-betul engkau membuka hatimu dan percaya kepada Dia? Atau mungkin engkau merasa engkau sudah percaya, padahal sesungguhnya engkau belum betul-betul percaya kepada Dia. Engkau belum betul-betul membuka hati kepada Dia. Inilah saatnya, teman-teman, anugerah Tuhan itu terus berbicara. Ya, anugerah Tuhan itu terus berbicara kepada kita. Mari kita memberikan tempat yang layak kepada Tuhan Yesus yang adalah batu penjuru itu di dalam pembangunan tubuh rohani kita. Tempatkan Dia di sana, maka engkau akan sehat secara rohani. Engkau akan diselamatkan, engkau akan mendapat bagian sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan kepada orang-orang berdosa, menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Yang kedua, teman-teman, bukan hanya memberikan tempat yang layak dan utama bagi Yesus, tapi ada hal yang kedua, ya, untuk memiliki kerohanian yang baik, ya, untuk memiliki kerohanian yang baik, maka bukan hanya menempatkan Yesus pada tempat yang tepat atau tempat yang utama, yaitu hati kita, tetapi hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu tetap berkomitmen untuk apa? Untuk tetap bertumpu pada Yesus. Kita perlu berkomitmen untuk apa? Untuk bertumpu di atas Yesus, bertumpu pada Yesus. Maksudnya apa bertumpu, teman-teman? Maksudnya adalah pada bagian ini berbicara tentang bagaimana kita harus tetap bersandar pada Yesus. Bagaimana kita harus tetap beristirahat di dalam segala kelelahan kita di dalam Yesus. Bagaimana di dalam kesibukan kita, ya, pergumulan yang terjadi dalam segala acara-acara kita, kegiatan-kegiatan kita, ya, keseharian kita, ya, rutinitas kita. Bagaimana fokus kita, ya, kehidupan kita, pikiran kita adalah harus tetap berfokus pada Kristus. Sentralnya harus Kristus. Bagaimana dalam kehidupan ini betul-betul kita secara total mengandalkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun kita telah percaya dan menempatkan Yesus itu pada tempat yang utama, tapi itu pun tidak menjamin bahwa kita akan selalu mau datang dan bergantung pada Dia, selalu datang dan mau bertumpu pada Dia. Terkadang kita harus akui bahwa kita kadang menggunakan kekuatan kita sendiri. Kadang kita mencari batu-batu yang lain dan kita tidak menggunakan batu penjuru itu sebagai tumpuan yang baik untuk pembangunan tubuh rohani kita. Kadang kita berpikir adalah batu-batu yang lain yang mengenakan, yang membuat nyaman, membuat kita nyaman di sana, membuat kita enak di sana, dan kita mengabaikan batu penjuru yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan untuk apa? Untuk kebaikan kerohanian kita. Kita menolak batu yang utama itu dan mencari batu-batu yang lain untuk pembangunan tubuh rohani kita. Pada akhirnya, kehidupan rohani kita tidaklah sehat. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Sudahkah kita betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini setelah kita percaya kepada Dia? Sudah betul-betulkah kita betul-betul datang dan bertumpu hidup kita pada Dia, pada batu penjuru itu? Betul-betulkah di masa COVID ini yang sulit ini, kita betul-betul datang dan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan? Atau sesungguhnya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita sedang mengandalkan kepintaran kita. Kita sedang mengandalkan apa yang bisa kita lakukan untuk keamanan diri kita. Kita mungkin sedang mengandalkan apa? Keluarga kita, orang tua kita. Mungkin kita sedang mengandalkan asuransi kita. Mungkin kita sedang mengandalkan apa? Banyak hal yang kita miliki untuk keamanan kita. Dan Kristus itu hanya sebagai label tambahan yang sebenarnya ada dan tidak ada. Kita akan merasa bahwa kita nyaman, kita aman untuk di masa-masa yang sulit sekalipun. Pertanyaannya adalah, teman-teman, mari kita renungkan. Sudahkah betul-betul kita merenungkan? Sudahkah betul-betul kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini? Atau sebenarnya kita sedang mengandalkan batu-batu yang lain yang kita cari, yang kita kumpulkan untuk menjaga diri kita? Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Yesus Kristus untuk apa? Untuk pertumbuhan kerohanian kita. Sebab apa, teman-teman? Sebab bukan hanya keselamatan itu saja yang membutuhkan anugerah, tetapi pertumbuhan kerohanian kita pun kita membutuhkan anugerah. Kita membutuhkan tumpuan yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini datang dan mengingatkan kita kembali. Mari terima Yesus dan tempatkan Dia pada tempat yang layak dan utama dalam diri kita. Dan yang kedua adalah, mari andalkan Dia. Hidup kita bertumpu pada batu penjuru itu, bertumpu di dalam Yesus Kristus. Jangan buang Dia. Jangan buang Yesus dari diri kita. Jangan tolak Yesus, Jangan abaikan Yesus dari diri kita. Jangan berpikir bahwa Yesus itu hanya layak mendapatkan sebagian dari diri kita dan sebagiannya itu adalah milik kita. Jangan berpikir demikian. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menerima Dia, untuk menempatkan Dia pada tempat yang layak, dan di atas dirinya, di atas batu penjurulah, itulah kita mau bertumpu untuk kebaikan kerohanian kita, untuk pembangunan tubuh rohani yang pada akhirnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya membacakan firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22 sebagai penutup firman Tuhan pada hari ini. Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ayat 22 di sana dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dan bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau melihat setiap kami, apakah setiap kami telah betul-betul percaya kepada Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Jika Engkau melihat di antara kami ada yang belum percaya kepada Engkau secara sungguh-sungguh, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang baik ya Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami betul-betul mau datang dan mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami betul-betul mau datang dan bertobat dan betul-betul mau menerima Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Kami tidak lagi mau setelah mendengarkan Yesus kami menolak Dia. Kami tidak lagi mau setelah mendengarkan Yesus kami membuang Dia. Kami tidak mau setelah kami mendengarkan Yesus kami mengabaikan Dia dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi diri kami. Hari ini ya Tuhan, kami membuka diri kami secara pribadi, menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Dan kami memberikan tempat yang layak, yaitu di hati kami.
Dan setelah itu ya Tuhan, kami mau belajar berkomitmen untuk bertumbuh kehidupan kami ini, pembangunan tubuh rohani ini. Kami datang dan mau bertumbuh pada batu penjuru itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dari sanalah kami bisa bertumbuh dengan baik. Kami tidak mudah untuk digoncangkan. Kami akan bertumbuh dengan baik. Kami akan merasakan kekuatan daripada Tuhan itu sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, dan Engkau menangkan setiap kami, Engkau pulihkan setiap kami. Kami datang dan mau menerima Engkau ya Tuhan Yesus, dan betul-betul mengandalkan Engkau di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengerjakan segalanya, karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.